Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berjudul Managing Growth at sportstaff.com. Nah, jadi sportstaff.com ini mengalami pertumbuhan pesat dalam permintaan produk dengan peningkatan sebesar 80% per tahun. Meskipun ini merupakan tanda kesuksesan, pertumbuhan ini juga menyebabkan biaya operasional meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan. Hal ini membuat Sanjay Gupta dan timnya menyadari bahwa jaringan rantai pasokan mereka perlu didesain ulang agar dapat menangani lonjakan permintaan yang diproyeksikan dalam 3 tahun ke depan. Beberapa opsi yang dipertimbangkan termasuk menyewa lebih banyak ruang gudang di Estée Louis atau membuka gudang di lokasi seperti Denver, Seattle, Atlanta, dan Philadelphia. Setiap pilihan memiliki biaya tetap dan variabel yang berbeda serta berdampak pada efisiensi rantai pasokan biaya penyimpanan inventaris. Nah, dari analisis mereka, tim menyadari bahwa meningkatkan throughput gudang dapat mengurangi biaya penyimpanan per unit karena hubungan kuadratik antara inventaris dan throughput. Oleh karena itu, keputusan tentang lokasi dan ukuran gudang sangat penting dalam mengelola biaya dan memastikan kelangsungan pertumbuhan perusahaan. Nah, oke, kita langsung saja ke nomor satu. Jadi, berapa biaya yang dikeluarkan oleh sportstaff.com jika semua gudang berlokasi di Estée Louis? Oke, sebelumnya saya sebenarnya tidak terlalu paham tentang study case dan soal yang diberikan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin yang saya bisa. Oke. Jadi pada nomor satu ini kita memasukkan enggak, pada nomor satu ini ada tabel cost for 4 unit. Jadi kita masukkan dulu si nilai-nilai di sini berdasarkan tabel UPS charge per shipment for units. Misal Seattle kita masukkan $2, Seattle Northwest kita masukkan $2, terus Seattle Southwest kita masukkan $2, tapi yang dipertanyakan itu ialah em, berapa biaya yang dikeluarkan jika semua gudang berlokasi di Estée Louis. Jadi kita masukkan si Estée Louis ini berdasarkan data yang ada pada tabel UPS Charger per shipment. Oke, setelah kita masukkan semuanya, $3,5, $3,5, $2,5, $2,5, $3, $3,5 setiap dari setiap tempat atau dari setiap gudang. Kemudian kita akan mencari cost per unitnya. Jadi caranya gimana? Yaitu dengan cara nilai tadi biaya tadi $2 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kita cost for 4 unit. Jadi dari 4 unit ini kita bagi dengan biaya dari tabel tersebut. Karena biaya itu 2, maka kita bagi dengan 4 yang hasilnya ialah 0,5. Begitupun seterusnya. Misal ini 2,5 kita bagikan dengan 4, maka hasilnya 0,63. Karena yang dicari kita adalah ST Louis, maka kita bagi 3,5 dibagi 4, yang hasilnya 0,88. 3,5 dibagi 4 hasilnya 0,88. 2,5 dibagi 4 hasilnya 0,63, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel small warehouse dan large warehouse. Nah, ini didapatkan dari tabel yang ini. Oke, karena fixed cost-nya ialah 300.000 dari Seattle, maka kita masukkan 300.000, Denver 250.000, St. Louis 220.000, Atlanta 220.000, dan Philadelphia adalah 240.000. Oke, dan untuk fixed cost per tahunnya dari large warehouse yaitu 500.000, dan yang Denver 424.000, 420.000, dan seterusnya. Nah, oke. Cara untuk mendapatkan nilai ini didapatkan dari demand forecasting. Nah, demand forecasting itu uh, yang awalnya pada 2007 pada tabel regional demand at sportstaff.com yaitu 320.000 untuk Northwest, 200.000 untuk Southwest, 160.000 untuk Upper Midwest,
220.000 untuk Lower Midwest, Northeast 350.000, dan Southeast adalah 175.000. Nah, dengan cara apa kita mendapatkan demand forecasting pada tahun 2008, kita kalikan 320.000 ini dengan 1,8. Maka didapatkan hasilnya ialah 576.000. Begitupun seterusnya untuk pabrik Southwest, Upwest, dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel, kita kalikan 1,8 semua. Oke. Nah, dengan hasil yang didapatkan, yaitu 576.000, 360.000, 288.000, dan seterusnya, kita copy dan kita paste ke sini. Oke, maka didapatkan hasilnya pada tabel tersebut. Kemudian setelah itu kita akan mencari objective function dengan cara kita pakai rumus sum product, kemudian kita blok decision variabelnya, dan kita blok cost per unitnya, maka didapatkan hasilnya ialah 191.994.625 untuk shipping cost. Kemudian untuk inventory holding cost, kita em, kita kalikan 475.000 dikalikan dengan rumus sum, kemudian kita blok total warehouse, kemudian kita tambahkan 0,165, kemudian kita kalikan dengan sum, kemudian kita blok tabel ini, maka didapatkan hasilnya ialah segini. Bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk warehouse cost, kita pakai rumusan produk, kemudian kita blok open small warehouse, open large warehouse, koma, kita blok juga small warehouse, large warehouse, kemudian kita tambahkan uh, sum product dikalikan sum product, kita blok tabel yang sorry, berarti yang awal tuh kita sum product, kita blok open warehouse dulu, kemudian kita blok um, tabel ini, kemudian kita tambahkan, kemudian masukkan rumusan produk, kita blok lagi open large warehouse, kemudian koma, kita blok lagi large warehouse yang ini, kemudian kita tambahkan dan masukkan rumus sum, kemudian kita blok yang small warehouse, dan dikalikan dengan 0,2. Maka hasilnya ialah 80 888.000. Jadi semua yang berkaitan dengan warehouse kita blok, kemudian kita masukkan rumus yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian untuk shipping warehouse kita tulis rumus seperti ini, buka kurung, sum, buka kurung, kita blok eh, demand forecasting yang telah didapatkan, kemudian bagi 4, karena forecast-nya 4, kemudian dibagi dengan 3, maka didapatkan hasilnya segini, 1.923.750. Kemudian total cost-nya kita jumlahkan shipping cost, inventory holding cost, warehouse cost, kemudian kita kurangkan dengan shipping cost, maka hasilnya ialah 1.857.100. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2-nya sama seperti yang telah saya jelaskan di nomor 1. Kurang lebih pengerjaannya sama yang telah saya jelaskan. Kemudian kita langsung saja masuk ke nomor 3 karena penjelasan nomor 2 itu sama seperti nomor 1. Nah, untuk nomor 3,
dengan soal bagaimana rekomendasi Anda akan berubah jika biaya transportasi menjadi dua kali lipat dari yang tertera di tabel berikut. Nah, berarti karena yang ditanyakannya ialah dua kali lipat, maka tabel cost for 4 unit ini kita kalikan dengan dua kali lipat. Contoh, tadi yang dari Seattle ke Northwest itu dua. Kita kalikan dua kali lipat, maka hasilnya ialah 4. Oke, misal kita contoh lain yang ST Louis. Karena yang ST Louis itu 3,5, kita kalikan dengan 2, maka hasilnya ialah 7. Dan begitu pun seterusnya kita kalikan dengan dua kali lipat. Nah, untuk original cost ini ialah em, nilai original dari sebelum kita kalikan dari dua kali lipat. Nah, ini tuh adalah nilai original dari tabel cost for 4 unit. Nah, untuk pengerjaan ke bawahnya sama saja. Jadi tidak perlu saya jelaskan karena mungkin untuk pengerjaan yang bawahnya sama. Mungkin ada sedikit yang terlewat tentang mencari decision variable. Nah, untuk decision variabelnya kita blok nilai ini atau tabel ini, kemudian kita solve. Nah, setelah kita solve, sorry, nah, is, nah, mohon maaf untuk solve data yang tadi. Jadi kita tuh tinggal blok yang tabel decision variable, kemudian kita solver, kemudian untuk subjeknya itu ialah tertera pada pada untuk subjek to the constraint itu tertera pada apa namanya demand forecasting yang ada pada 2008. Oke, untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk kesimpulannya ialah berdasarkan studi kasus dalam 3 tahun mendatang diperkirakan terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 80%. Oke, sekian mungkin penjelasan studi case dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.